Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya agak telat hadirnya karena baru selesai rapat untuk persiapan pembukaan Rumah Sakit Sidoarjo Barat. Ini mahasiswanya ada berapa, Dik, totalnya hari ini? Jumlah keseluruhannya 23, Pak. Yang hadir 16 ya? Yang hadir 16 ya? Ini semester Iya, Pak. berapa sekarang? Ada yang semester atas enggak? Tidak ada, Pak. Nggak Semuanya ada, Pak. semester 4. Ada yang semester atas enggak ini? Enggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Pak. Enggak ada. Dek, besok Rabu itu saya mau ada acara pertemuan dengan kalian semua di Zoom. Nanti tolong hadir ya, dari angkatan semester awal sampai semester akhir. Saya minta hadir di Zoom jam 7 malam. Besok acaranya. Hari ini kita akan membahas materi imunoserologi ya. Sebentar. Sudah belajar belum, Dik? Atau lihat-lihat rekaman saya? Ada yang sudah pernah lihat? Bentar, sudah terlihat, Dik? Bentar ya, ini kok masih. Oke. Sudah terlihat apa belum, Dik? Sudah, Pak. Ya, bentar ya. Hari ini kita akan belajar tentang ini ya, sistem imun dan limfa. Jadi penjelasan saya ini nanti banyak yang ada waktu saya menjelaskan daripada di slide-nya. Jadi yang diharapkan MBKM ya, hari ini kan kuliahnya itu semua itu bisa di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Jadi adik-adik diharapkan tidak hanya belajar dari kuliah ini, tetapi bisa juga belajar dari beberapa jurnal, bisa belajar dari beberapa literatur yang lain, seperti textbook, atau buku-buku yang lain, seperti itu. Hari ini kita akan membahas sistem imun dan limfa. Jadi ini ada hubungannya, imunitas dan limfa itu ada hubungannya, sangat dekat sekali. Ya, coba kita lanjut. Ini terlihat deh ya. Tinggi, Pak. Oke, yang pertama kita bahas sistem imun dulu ya. Jadi kita nanti akan banyak sesi tanya jawab. Jadi teman-teman atau adik-adik semuanya ini nanti tolong nanti kalau yang saya sebutkan, karena saya biasanya lihat-lihat di Zoom ini namanya satu-satu, biasanya saya klik-klik ya. Nanti ada Tarisa ini mesti keluar wajahnya, tapi seringnya dia cemberut. Ya Tarisa, kalau kuliah jangan cemberut Tarisa. Hanana ini fokus menulis. kelihatan lampunya aja. Ya. Kemudian ada siapa ini? Sylvia, ya, Sylvia Aliatul Kasanah, ya. Jadi sistem imun kita ini terdiri dari organ yang primer sama sekunder. Jadi di TLM itu yang dipelajari ya itu aja, tidak akan berubah dari ini. Nanti kalau belajarnya itu bisa lebih dalam lagi seperti itu. Ini saya tampilkan aja dulu muka-muka kalian semuanya. Kemudian nanti saya akan ada kuliahnya itu mungkin saya lebih cepat karena nanti saya akan memberi tugas kalian dengan Bukadek ya untuk membuat membuat paper. Jadi membuat seperti literatur review, nanti kita publish bareng-bareng, nanti kita bantu untuk publikasinya sehingga adik-adik punya tulisan di jurnal ya, paling tidak itu jurnal yang terakreditasi oleh Sinta. Karena ini ada sekitar 20-an, nanti kita bagi grupnya. Biasanya di jurnal yang Sinta itu ada maksimal 7 orang penulis. Jadi
karena ada 7 orang penulis, ada 5 mahasiswa, dan saya sama Bu Kadek yang membimbing ya. Jadi di organ limfatik primer ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari sumsum tulang belakang. Ini yang ada di tulang belakang kalian semua, atau paling tidak itu ada di tulang-tulang panjang kalian, femur, tulang-tulang seperti humerus, itu ada organ limfatik primer. Kemudian ada di kelenjar timus. Kalau kelenjar timus ini semakin dewasa, semakin mengecil ya. Kemudian ada organ limfatik sekunder, yakni di limfa, nodus limfatikus, sama tonsil. Tonsil itu di dalam tenggorokan kalian. Coba nanti Afda Holisatul Zekia ini bisa lihat di kacanya, kaca kamarnya, buka mulutnya yang ada di dalamnya kita itu yang ada katanya orang zaman dulu sebelahnya, intil-intil ya namanya, di kanan kirinya itu ada organ limfoid sekunder atau organ limfatik sekunder yang disebut dengan tonsil. Nah, di sini. Jadi di mana saja sih sistem pertahanan tubuh manusia atau sistem limfatik ini? Ini yang akan kalian hafalkan dari kalian semester awal sampai akhir, sampai sampean bekerja nanti ya ini. Jadi ada sistem limfatik ya. Sistem limfatik itu ada nodus-nodusnya. Nodus itu kayak bulatan-bulatannya. Di mana saja, di ketiak kanan kiri ada, di payudara, di leher, di dekat-dekat telinga. Makanya orang sakit gigi itu mesti sininya bengkak. Yang ada saya tunjuk ini mesti bengkak. Kemudian di selangkangan. Jadi pada orang-orang yang dengan infeksi, contohnya infeksi raja singa atau sipilis, itu sininya mesti bengkak. Kalau diraba mesti bengkak. Kemudian misalkan pada orang yang kanker daerah payudara, ya orang dengan kanker payudara, kalau kalian lihat itu, mesti kalau kanker kan dia ada keganasan sel ya, keganasannya biasanya di sini. Maka biasanya saat dipotong, diradiasi atau di kelenjarnya atau payudaranya dipotong, mesti bengkak tangannya. Kenapa? Karena nodus limfatikusnya ini salurannya ikut terpotong. Seperti itu. Kemudian sistem pertahanan tubuh yang di nodus limfatikus ini mengeluarkan cairan. Cairannya nanti masuk mana? Masuk ke dalam pembuluh darah vena. Jadi nodus limfatikus itu memproduksi sel-sel imunitas tubuh seperti limfoid, leukosit. Jadi sel-selnya nanti bisa keluar melalui pembuluh darah ini, bisa menembus sel ini. Namanya itu gerakannya nanti podo ini ya. Gerak-gerakan dia itu bisa memipikan tubuhnya, kemudian memasukin celah-celah endotel ini, kemudian masuk di pembuluh darah vena. Dia akan ikut pembuluh darah vena menuju ke jantung, habis dari jantung ke bilik kiri atau ke ventrikel kiri diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya di seluruh tubuh itu pasti ketemu kalian yang namanya leukosit. Meskipun kalian itu mengambil darah di telinga, mengambil darah di vena, di jari, itu nanti akan muncul sel-sel leukosit ini. Kenapa kok bisa? Karena dia diproduksi sel limfa ini, nodus limfatikus ini, kemudian diedarkan melalui pembuluh darah. Jadi di semua regio tubuh pasti bisa ketemu sel leukosit atau limfosit atau sel B dan lain sebagainya. Kemudian, jadi ini ya dari luar tubuh ya. Jadi di tubuh kita itu ada yang namanya sistem pertahanan tubuh. Jadi di tubuh kita itu ini nanti di pelajaran yang semester selanjutnya ini pasti akan saya ulang-ulang pelajaran ini karena kalian harus hafal di luar kepala. Jadi di luar tubuh itu ada penghalang kita. Sistem kekebalan tubuh kita apa? Kulit. Ini kulit. Kalau ada kulit, saat ada bakteri masuk, tidak bisa nembus, kecuali kulitnya luka. Kalau kulitnya luka, dia bisa masuk ya bakteri patogen itu ya. Bakteri patogen seperti parasit dan lain sebagainya itu bisa masuk sini, kemudian dia bisa menginfeksi tubuh kita. Di sana nanti akan ada respon imun primer. Jadi tubuh kita ini mengeluarkan respon imun primer. Apa saja? Bisa spesifik, bisa non-spesifik. Ya, spesifik dan non-spesifik. Yang non-spesifik itu apa? Ya, sel-sel leukosit itu. Fagositosis, sel fagosit, sel natural killer, sel T gamma delta, itu nanti fungsinya memakan bakteri yang masuk ke tubuh kita sehingga terjadi inflamasi. Kalau respon imun yang spesifik, contohnya pada orang kalian yang sudah divaksinasi COVID-19, nanti dia akan mengeluarkan antibodi anti-COVID.
Jadi apa namanya? Nanti dia bisa mengeluarkan antibodi. Antibodi ini diproduksi oleh sel B maupun apa namanya? Sel B yang sifatnya sudah dikenalkan oleh APC terhadap tubuh dari atau bentukan dari virus COVID-19. Kalau misalkan kalian divaksinasi COVID-19. Kalau divaksinasi TBC, ya tubuh kalian akan memproduksi antibodi yang bisa mengenali bakteri TBC. Selain itu ada imun yang diperantarai oleh sel seperti sel T dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah ini sistem pertahanan alami tubuh kita. Kalau di hidung nanti ada silia yang namanya silia. Kemudian di usus juga ada yang namanya silia. Jadi pertahanan tubuh alami kita yang pertama itu yakni kulit, kedua rambut hidung atau silia, air mata kita itu juga merupakan pertahanan tubuh alami, kemudian ludah kita, mukus ya, umbel ya. Kalian tahu namanya umbel ya Mas Rio ya? Mas Rio pasti nanti pernah kan umbelen. Nah, itu salah satu cara tubuh kita untuk bertahan dengan mengeluarkan mukus. Nah, itu yang memproduksi adalah sel-sel goblet yang ada di hidung. Kemudian pertahanan biologis alami lainnya adalah bakteri yang ada di tubuh kita. Biasanya dia bisa mencegah kalau misalkan ada bakteri patogen itu akan bersaing sama mereka. Seperti itu. Kemudian ada lagi sel darah putih atau leukosit, ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit dan lain sebagainya. Di sini ya. Di mata itu ada lisosim. Air mata itu ada lisosimnya. Kemudian ada asam lemak dari bakterinya kalau di kulit ya. Di kulit itu ada asam lemak dari bakteri. Kemudian di hidung kita ada silianya ya. Di hidung ini di lapisan hidung itu ada silianya. Kemudian di usus halus juga ada lisosimnya. Di lambung ada pepsinogen dan lain sebagainya. Ada asam lambung. Seperti itu. Jadi saat ada sel bakteri atau patogen yang masuk ke tubuh kita, maka dia akan dimakan dulu ya oleh sel-sel imunitas kita, dimakan kemudian dikenalkan ke sel B atau sel T. Jadi sel itu bisa ngomong-ngomongan ya, bisa memperkenalkan bakteri. Kemudian dihancurkanlah sel-sel patogen atau bakteri tadi. Caranya seperti apa? Jadi namanya pengenalan antigen. Jadi ada sel darah putih yang neutrofil, eosinofil, basofil tadi itu sel fagosit itu kalau ada bakteri dia bisa memakannya. Kemudian dia akan mencacahnya, kemudian mengenali oh ini organ tubuh saya atau bukan. Dia bisa sepintar itu. Ada yang mobil juga ya. Sampai saya tahu ini. Jadi komunikasi kemudian setelah dimakan sama dia dihancurkan ya sel tubuhnya bakteri tadi, dicacah, dicari yang paling spesifik yang apa ya, yang mencerminkan bakteri itu, kemudian dia dikenalkan ke sel B, sel T dan lain sebagainya. Kemudian dia akan merangsang proses selanjutnya, itu namanya komunikasi sel. Kalau dia sudah dikenalkan, maka sel seperti sel T itu bisa memproduksi granzim yang bisa menghancurkan bakteri. Kalau sel B yang dikenalkan, sel B akan memproduksi antibodi atau imunoglobulin. Kita lanjut. Jadi di tubuh kita, adik-adik nanti harus ingat ya, ada respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Apa itu non-spesifik? Jadi semuanya kalau ada bakteri, reaksinya itu sama. Ya, tidak punya memori. Contohnya sel T gamma delta, kemudian sel fagosit itu kalau ada bakteri ya udah dimakan. Jadi dia tidak bisa mengenali oh ini COVID, oh ini nggak bisa. Dia kalau ada bakteri, virus semuanya harus dimakan. Kalau spesifik, dia punya memori. Contohnya pada pasien-pasien yang sudah diimunisasi. Jadi dia mengingat bakteri atau virus atau parasit yang masuk di tubuhnya. Ya, dia kalau misalkan ada bakteri COVID-19 kalian sudah divaksin, dia akan memproduksi antibodi terhadap COVID-19. Itu namanya respon imun spesifik. Jadi kalau respon imun non spesifik tidak punya memori, kalau spesifik intinya itu punya memori. Ini saat UKOM nanti bisa keluar ya. Apa itu respon imun non spesifik? Respon imun yang pertama sekali. Contohnya apa? Rambut. Jadi kalau kena panas kalian kan aman kena rambut. Coba kalian ya, Mbak Ayuni ini tidak punya bulu hidung.
enggak punya alis, enggak punya apa namanya ini, bulu mata. Bayangin aja, pasti lucu nanti. Kalau ada hujan ya, bayangin aja, hujan itu harus kalau kena alis ini dia akan lari ke samping. Kalau nggak punya alis, misalkan gundul ya, itu nanti pasti langsung kena mata kalian. Nah, itu fungsinya kulit. Kemudian ada epidermis. Bayangkan kalau kalian kena, misalnya ke lab ya, kena HCl. Panas nggak, Mbak Siti Hananah? Kalau kena HCl, pernah Mbak Hanana cuci-cuci di kamar mandi, kena HCl atau di lab? Pasti perih kan? Bayangkan kalau kulit kalian luka baru habis gitu kena HCl, tambah perih lagi. Kita lanjut lagi. Jadi pertahanan lapis pertama kita itu ada kulit ya. Dia fungsinya apa? Ya sudah, barier. Barier itu pasti. Kemudian dia produksi keringat, asam lemak yang mengandung garam sehingga menghambat laju pertumbuhan dari bakteri. Jadi jangan kira, wah keringetan ini enggak bagus loh. Orang yang punya keringat banyak itu tidak gampang terinfeksi bakteri. Ya. Kemudian orang yang ada lagi lapisan kedua yakni membran mukosa. Jadi mukosa itu fungsinya juga mengeluarkan cairan lendir. Jadi orang kalau hidungnya kok keluar apa ya? Kalau naik motor hidungku kok semakin gampang kotor ya. Berarti dia mengeluarkan cairan atau lendir mukosa sehingga kalau ada kotoran masuk di hidung, dia akan menempel di lendir itu akhirnya jadi upil. Nah, itu salah satu proses pertahanan lapis pertama. Kemudian air liur, air mata, air susu ibu, bakteri di perut itu ada yang disebut dengan E. coli dan lain sebagainya, itu merupakan pertahanan lapis pertama. Nah ini, bayangkan kalau ada luka jebret gini, ada ketusuk paku, nanti sel-sel imunitas tubuh ya, kita ini kan belajar imunoserologi ya, jadi dia akan mengeluarkan limfositnya atau leukositnya, dia akan keluar dari endotel, dia akan memipi mendekati tempat luka. Dia akan memakan bakteri-bakteri yang ikut masuk saat luka itu terjadi. Nah, dimakan sama dia. Sehingga luka itu bisa cepat sembuh, tidak terjadi infeksi. Kemudian respon imun spesifik. Lapis ketiga. Apa itu respon imun yang punya memori? Jadi melibatkan limfosit B maupun limfosit T. Jadi limfosit T ini ada yang punya memori. Jadi tidak hanya limfosit B saja. Langsung kita ambil ya contoh. Jadi sel limfosit B itu ada B plasma, B memori, dan sel B pembelah. Jadi sel B, diingat-ingat ya nanti saat UKOM ini bisa keluar. Sel B itu kalau dikenalkan sama APC, sama bakteri, atau dan lain sebagainya, itu akan berubah menjadi dua. Sel B plasma dan sel B memori. Sel B memori ini akan memiliki memori, bisa mengingat ya, misalkan dikenalkan sama Mbak, siapa ini ya, Holizotul Zekia. Dia akan ingat kalau oh ini Holizotul Zekia. Kemudian dia akan berubah lagi menjadi sel plasma. Oh kalau ada Akda Holizotul Zekia ini, sel ini akan memproduksi antibodi terhadap Mbak Zekia. Seperti itu dia, pintar sekali. Sedangkan sel T, namanya T helper 0 ya, TH0 itu kalau dikenalkan oleh APC, dia akan berubah menjadi 3 bisa. T helper 1 atau T helper 2 menjadi T sitotoksik maupun T T supresor ya. Seperti itu. Jadi kalau ada bakteri masuk, kemudian virus masuk dan lain sebagainya, dia akan merangsang produksi antibodi. Ini antibodi ya. Ini bedanya. Akan merangsang imunitas primer. Nah, di sini. Imunitas primer habis itu antibodi akan turun. Ini imunoglobulin M. Akan naik infeksi primer. Habis itu imunoglobulin M turun, ya ganti. Yang naik adalah imunoglobulin G. Pada hari 12 ini, imunoglobulin G akan naik terus. Bertahan biasanya sampai 6 bulan. Makanya adik-adik nanti kalau saat ada pasien typhoid fever, ya itu kalau belum 6 bulan, ya dari infeksi awal, ya jangan diperiksa diperiksa antibodinya atau widalnya, pasti tetap positif. Seperti itu. Jadi, dari mana sel-sel imunitas tubuh kita berasal? Dari sumsum tulang. Sumsum tulang itu letaknya di tulang-tulang panjang.
Jadi di sana ada stem cell yang bisa berubah menjadi limfosit, bisa berubah jadi sel darah merah dan lain sebagainya. Kalau limfosit nanti ada yang namanya sel T maupun sel B. Kalau sel T itu bisa fungsinya menghancurkan sel yang terinfeksi. Diingat-ingat ya, sel T itu menghancurkan sel yang sudah terinfeksi oleh bakteri. Kemudian ada sel B. Sel B fungsinya menghasilkan antibodi atau imunoglobulin. Imunoglobulin itu mencegah bakteri menempel atau menginfeksi pada sel. Jadi kalau ada bakteri masuk, dia akan ditempeli oleh antibodi ini, kemudian dia akan mengaktifkan sistem komplement kita atau sel-sel T pembunuh. Jadi sel bakteri tadi akan dihancurkan oleh antibodi dengan komplement atau dihancurkan oleh sel T pembunuh dengan cara dimakan atau dihancurkan melalui pengeluaran granzim. Saya lanjut. Kemudian bagaimana cara sel B sama sel T mengenali materi asing? Ini bacaannya dibaca sendiri, jadi paling gampang saya jelaskan. Jadi bakteri, virus, parasit itu saat masuk ke tubuh kita, itu akan dimakan oleh APC, sel APC ya. Sel APC nanti akan mengeluarkan, mencacah bakteri tadi menjadi bagian-bagian kecil yang akan dibawa oleh MHC. Jadi sel bakteri itu mengeluarkan nampannya namanya MHC, dikeluarkan ke sel B atau sel T. Kalau kelas 1, MHC kelas 1 ada di seluruh sel tubuh kecuali sel darah merah. Kalau MHC kelas 2 itu di sel T, sel B, dan makrofag. Nah, nanti ada gambarnya. Kemudian ada sel B. Sel B itu fungsinya apa tadi? Menghasilkan antibodi. Jadi antibodi yang saya jelaskan tadi oleh sel B itu fungsinya adalah menempel pada dinding dari bakteri, sehingga bakteri ini saat mau menempel atau menginfeksi sel tidak bisa. Karena tempat perikatannya ini loh, antigen atau tempat perikatannya ini sudah ditempeli oleh antibodi, sehingga bakteri tidak bisa berikatan ke sel yang mau diinfeksi. Kalau sudah diikat seperti ini, imunoglobulin akan merangsang sel-sel imunitas yang lain untuk menghancurkan bakteri atau merangsang kerja dari komplement sehingga bakteri ini dihancurkan, dibolongi ya. Nah, seperti ini. Jadi antibodi menempel di antigennya ini. Kita lanjut. Kemudian imunitas tubuh kita itu bisa mengaktifasi atau ikatan dari MHC tadi bisa mengaktifkan sel T helper ya. Jadi saat ada bakteri masuk dimakan APC, APC nanti mengenalkan ke sini. Nah, APC yang mengenalkan ke sel T helper 0 ini ya, T helper 0 itu T helper yang tidak pernah bertemu bakteri dan lain sebagainya. T helper 0 ini akan berubah menjadi cytotoxic T lymphocyte atau CTL. Fungsinya kalau dia sudah aktif dia akan mengeluarkan granzim yang bisa menghancurkan ini sel yang terinfeksi. Jadi dikeluarkan granzim ke sini, sel yang terinfeksi ini akan hancur dengan sendirinya. Bisa juga dia mengaktifkan sel B. Nah, sel B ini membelah jadi 2, sel plasma dan memory B cell. Nanti dia akan memproduksi antibodi. Jadi sel plasma ini yang memproduksi antibodi. Kalau nanti ada soal, sel apa yang bisa memproduksi antibodi? Jawabannya adalah sel plasma, bukan sel B memori. Sel B memori ini nanti dia yang akan menyimpan memori. Kemudian antibodi itu bentuknya seperti apa sih, Pak Dokter? Jadi antibodi itu seperti huruf Y. Jadi seperti huruf Y ada tempat ikatannya ya ada namanya antigen binding region, ada light chain rantai ringan dan ada heavy chain rantai berat. Kenapa kok rantai berat? Karena besar. Dan ada konstanta region. Yang bagian berikatan dengan antigen dari bakteri yang mana? Yang ini. Gabungan dari heavy sama light chain. Ada namanya antigen binding region. Regio ikatan antigen dengan bakteri. Kemudian bagaimana cara memproduksi antibodi? Misalkan tubuh kita itu kan bisa memproduksi terbatas. Ada yang namanya teknik antibodi monoklonal. Jadi teknik antibodi monoklonal itu menghasilkan antibodi tidak melalui tubuh manusia, bisa melalui tikus dan lain sebagainya.
Bagaimana caranya? Ya, caranya nanti biar kalian tahu ya, nanti kalau mau sekolah lebih lanjut. Jadi kita memasukkan antigen ke tikus misalkan ya. Nanti tikus akan mengaktifkan T helpernya, kemudian T helper nanti ada yang merangsang sel B untuk memproduksi antibodi. Nah, sel B yang sudah punya memori tadi dicampur dengan difusi, difusikan atau digabung dengan sel yang ganas namanya sel mieloma, sehingga sel B atau sel plasma yang bisa memproduksi antibodi ini sifatnya jadi seperti sel mieloma. Mieloma itu tinggal dikasih makan dia bisa tumbuh terus. Sehingga dia bisa menumbuhkan sel hibridoma namanya. Sel hibridoma itu sel plasma dari bisa tikus dan lain sebagainya atau manusia yang dicampur dengan sel ganas sehingga tinggal kasih makan saja dia produksi antibodi terus. Nah, antibodi ini nanti bisa dipanen. Kalau adik-adik bisa belajar teknik membuat antibodi monoklonal ini, adik-adik bisa jadi pengusaha vaksin, pengusaha interferon gamma, pengusaha reagen-reagen dan lain sebagainya. Nah, kalau di luar negeri, mereka prinsipnya sekolah itu untuk belajar ini, membuat antibodi monoklonal, sehingga ini bisa dijual. Luar biasa nanti kalau adik-adik bisa jadi ilmuwan, kemudian bisa memproduksi antibodi monoklonal. Bisa kaya raya. Kemudian imunoglobulin itu ada berapa? Ada 5. Ada imunoglobulin M, ini pada infeksi awal. Kemudian ada imunoglobulin G, ada secondary infection. Jadi setelah imunoglobulin M, hari ke-12 itu muncul imunoglobulin G. Ada imunoglobulin E pada alergi. Kemudian ada IgA pada mukus-mukus atau ASI, dan imunoglobulin D pada usus biasanya. Bentuknya seperti ini. Imunoglobulin M itu bentuknya besar sekali ya. Sedangkan yang imunoglobulin A ini bentuk SIGA atau secretory immunoglobulin A. Biasanya pada lisosim, luda, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Jadi imunoglobulin M ini sebutannya pentamer karena punya 5 tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bentuknya 2 namanya dimer. Ini diingat-ingat ya. Kalau 1 monomer ya. Ini harus diingat-ingat sama kalian semua. Jadi imunoglobulin E fungsinya bisa mengaktifkan komplement. Jadi yang saya sebut tadi, kalau dia nempel di bakteri, dia mengaktifkan komplement makrofag sehingga dia bisa dihancurkan. Kemudian kalau imunoglobulin M itu bisa mengaktifasi aglutinasi, komplement, dan lain sebagainya. Ini biasanya pada infeksi primer, infeksi awal. Kemudian imunoglobulin A ini di cairan-cairan tubuh. Ya, dia bisa mencegah mikroba masuk sel tubuh karena diikat sama dia. Sedangkan imunoglobulin E biasanya pada kasus alergi, investigasi cacing, dan lain sebagainya. Kalau imunoglobulin D, fungsinya mengaktifkan sel B. Jadi antibodi itu punya cara kerja. Jadi dia itu, kalau imunoglobulin M itu diproduksi pertama kali. Kemudian dia bisa mengikat dari dinding-dinding dari atau antigen dari bakteri atau virus. Kemudian dia sifatnya bisa punya sel memori. Kalau sel B punya memori B cell, kalau sel T juga ada memori T cell. Nah ini, antibodi bagaimana cara mengikatnya? Jadi mengikatnya di sini. Kalau ada antigen dari virus bakteri itu diikat di sini di antigen binding, ya, di antigen binding regio. Jadi seperti ini. Tempatnya di mana? Di sini. Adik-adik cukup bayangkan dulu aja. Ya, kita lanjut. Kemudian dia mengikatnya di mana? Ini saya gambarnya saya munculkan lagi ini. Dia bisa mengikat antigen. Jadi kalau ada bakteri, virus, ini ada dinding selnya. Dinding selnya ini mesti ada antigen. Tiap bakteri itu memiliki antigen yang berbeda. Jadi dia memiliki antigen ini memiliki kespesifikan. Jadi kalau bentuknya bakteri A ya bentuk antigennya seperti ini. Bakteri B ya bentuknya seperti ini. Antibodinya ya sendiri-sendiri. Jadi sel B itu memproduksi antibodi yang sesuai dengan
bentukan antigen dari bakteri yang menyerang tubuh kita. Kemudian sel T. Sel T itu apa saja? Sel T itu ada sel T helper, ya. Kemudian ada sel T sitotoksik dan ada sel T supresor. Fungsinya apa kalau sel T? Sel T ini fungsinya merangsang sel B untuk bereplikasi. Kalau sel T sitotoksik berfungsi menghancurkan sel tubuh yang sudah terinfeksi bakteri atau virus atau parasit. Ingat-ingat ya, ini bisa saja nanti keluar di ujian. Nah, ini saya ulang lagi ya. Jadi adik-adik harus ingat, sel limfosit itu ada dua, sel apa? Sel T dan sel B. Dia akan berfungsi untuk menghancurkan bakteri. Sel B memproduksi apa, Dik Novia? Antibodi. Ardia, Arisanti. Kalau sel T fungsinya apa tadi, Ardia? Sel T untuk menghancurkan sel yang terinfeksi bakteri. Contohnya? Dengan mengeluarkan apa, Ardia? Mengeluarkan apa ya? Apa, Dik? Sel darah putih. Apa, Dik? Dengan mengeluarkan apa? Sel Bagaimana darah putih. cara sel T menghancurkan bakteri, sel yang sudah terinfeksi bakteri? Dengan mengeluarkan apa? Mengeluarkan sel darah putih, Pak. Nah, mengeluarkan granzim, ya, mengeluarkan enzim yang bisa melisis sel, ya. Ini tidak mengeluarkan sel darah putih, ini salah satu sel, jadi tidak mungkin sel mengeluarkan sel. Jadi sel T ini sitotoksik itu mengeluarkan granzim untuk menghancurkan dinding dari bakteri, gitu. Kalau sel B mengeluarkan antibodi, di mana antibodi nanti akan berikatan dengan bakteri, merangsang komplement dan lain sebagainya untuk menghancurkan bakterinya. Sudah ya, tahu ya? Trisilia Taufik, DPW Jatim. Gimana ini? Anak-anak imatologi lah ini. Gimana? Trisilia Taufik P, yang namanya Trisilia. Dek, dengar saya, Dek. Ya, kita lanjut lagi. Sebaran sel B dan sel T dalam tubuh. Jadi mereka berdua ini, sel B dan sel T ini dibentuk di jaringan limfoid yang tadi saya sebutkan tadi. Di mana aja limfoid primer itu? Di sumsum tulang dan timus. Habis itu dia setelah diproduksi, dia keluar ke salurannya, masuk di vena, dari vena dibawa ke jantung, jantung ke bilik kiri atau ventrikel kiri, dipompa sama ventrikel kiri, dia akan jalan-jalan ke seluruh tubuh. Jadi fungsinya, imunitas ini adalah membuat atau menciptakan kekebalan tubuh. Bisa aktif, bisa pasif. Bagaimana kalau aktif? Aktif itu kalau sudah terinfeksi, tubuh akan mengaktifkan sistem imunitas tubuh kita. Kalau pasif lewat apa? Lewat vaksinasi. Lewat apalagi? Antibodi dari ibunya. Lewat apalagi? Kemarin waktu COVID-19. Plasma, terapi plasma kovalesen. Apa itu terapi plasma kovalesen? Silvi Ruwaida. Silvi, ayo jawaban, jangan senyum-senyum aja. Apa sih prinsip dari kekebalan tubuh pasif pada terapi plasma konvalesen atau TPK? Silvi. Iya, Pak. Yo, nanti kalau ada pasien yang tanya loh, apa Silvi? Apa Silvi? Gary. Mas Gary. Mas Gary. Apa Iya, itu Pak. terapi plasma kovalesen kalau jenengan baca ini kekebalan tubuh pasif? Apa, Dek? Mas Rio, bisa nggak? Kalau bisa tak belikan coklat. Eka Oktaviana, bisa nggak? Senyum. Nggak bisa. Jadi terapi plasma kovalesen itu pada orang yang sudah terinfeksi COVID,
itu kan punya antibodi di tubuhnya, namanya imunoglobulin D. Kemudian kalau sudah sembuh, dia pasti banyak imunoglobulin atau antibodinya, imunoglobulin D-nya. Maka darahnya itu ditransfusikan, diambil darahnya, kemudian darahnya disaring, dicari imunoglobulinnya. Nah, itu nanti kalian belajar di imunohematologi dan bank darah. Jadi dipisahkan antara sel darah merah, kemudian plasma darahnya, serumnya, sama imunoglobulinnya. Imunoglobulin anti-COVID tadi pada orang yang sudah sembuh dari COVID itu dimasukkan ke tubuh orang yang sedang terinfeksi COVID sehingga diharapkan orang itu bisa sembuh. Gitu ya. Nanti coba dirangkum ya. Yang saya omong yang dimaksud TPK itu apa sih? Nanti kamu coba terjemahkan dengan bahasamu, kamu ketik kamu tulis tangan saja di kertas HVS, kemudian nanti di-scan ya atau di-cam-scan, dikumpulkan ke PJ-nya, dikirim ke saya. Kemudian pengobatan penyakit dengan antibiotik. Jadi dikasih antibiotik sehingga bakterinya bisa mati. Jadi imunitas itu ada aktif, ada pasif ya. Kalau aktif bisa alami dengan cara apa? Dengan cara terinfeksi sehingga timbul sel B memori dan sel T memori. Bisa juga dengan induksi. Imunitas aktif dengan induksi itu adalah contohnya saat diimunisasi tetanus toksoid atau TT ya, atau kalian vaksinasi itu. Atau dengan cara didapatkan melalui cara pasif. Yang pertama alami, itu didapatkan dari ibunya. Ini pada bayi biasanya. Imunoglobulin apa yang bisa masuk plasenta? Itu adalah imunoglobulin D. Ingat-ingat ya. Imunoglobulin yang bisa masuk melalui plasenta adalah imunoglobulin D. Ayunil. Senyum-senyum, tak tanya. Jadi, bedanya apa antara imunitas pasif dan aktif? Apa, Dek? Dek, kok ngilang kamu? Bedanya apa, Dek, imunitas aktif dan pasif? Ini loh, Dek, bacaan. Imunitas aktif itu punya sel B memori, punya memori. Kalau imunitas yang pasif itu tidak ada memori. Jadi itu jawabannya. Kalau ada soal seperti itu. Apa beda imunitas aktif dan pasif? Ya ini, aktif itu punya memori, pasif tidak punya memori. Kalau pasif yang pakai induksi itu melalui injeksi imunoglobulin. Ini pada pasien, misalkan ada siapa ini namanya Siti Hanana. Misalkan Siti Hanana ini hamil, kemudian ternyata Siti Hanana ini punya hepatitis B. Maka sebelum hamil itu disiapkan yang namanya imunoglobulin ya, imunoglobulin anti hepatitis untuk disuntikkan ke bayinya saat dilahirkan agar bayinya tidak ikut terinfeksi hepatitis B. Itu yang namanya induksi. Nih, bakteri itu punya kapsul, punya antigen. Ini antigennya. Nah, ya. Kalau tidak ada kapsulnya, bakteri ini akan mati, Dek. Nah, ini kapsul ini yang akan diikat oleh antibodi. Ya, kapsul ini bisa dihancurkan oleh antibodi. Sehingga sel bakteri ini kan pecah dan akhirnya bisa mudah dimakan oleh sel-sel bakteri. Fungsinya antibodi itu seperti itu. Kemudian, kehancuran atau kerusakan sel tubuh kita itu bisa menyebabkan gangguan atau pembentukan dari radikal bebas. Dan kalian juga harus hati-hati. Jadi kalau ada tubuh kita yang hancur, sel tubuh kita yang hancur, itu akan mengeluarkan radikal-radikal bebas. Selain itu, radikal-radikal bebas itu di tubuh kita yang bisa mengganggu dari metabolisme tubuh atau sel imunitas kita itu apa saja? Salah satunya merokok. Merokok ini banyak radikal bebasnya. Ionisasi, ini pada ronsen, sinar UV itu bisa menghasilkan radikal bebas. Inflamasi, polusi udara itu bisa menghasilkan radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan DNA. Jadi hati-hati ya. Kalau DNA-nya rusak, bisa terjadi keganasan dan lain sebagainya.
Ini, diingat-ingat lagi ya. Sistem limfatik tadi terdiri dari pembuluh limfa, nodus limfatikus, organ limfatikus, nodus limfatikus, sama sel limfatikus. Ya, cairannya disebut dengan cairan limfa. Mbak Trisilia Taufik, DPW Jatim. Mbak, warnanya Ya, Pak. cairan limfa itu apa sih? Apa, Pak? Warnanya dari cairan limfa itu apa sih? Warnanya putih susu. Jadi kalau kalian nanti ketemu pasien Wucheria Brankovic atau kaki gajah ya atau filariasis, itu kalian harus mengambil darahnya malam-malam ya. Kalian ambil cairan dari cairan limfanya itu nanti warnanya seperti susu. Jadi saat kalian ambil itu kelenjar getah beningnya itu warnanya nanti seperti susu. Ya, biar tahu aja. Sistem limfatik, ya, sistem limfatik ini fungsinya itu macam-macam. Salah satunya transportasi kelebihan cairan interstisial ke aliran darah. Jadi pada pasien kanker payudara saat dioperasi ternyata saluran limfatiknya kepotong, maka biasanya tangannya akan bengkak. Kemudian pada pasien yang filariasis itu kalau sistem limfatiknya salurannya buntu oleh cacing, biasanya kakinya bengkak, makanya disebut dengan kaki gajah. Kemudian apalagi fungsinya sistem limfatik? Transportasi lemak, ya. Kemudian tempat limfosit sama meningkatkan respon imunitas tubuh. Ya, di pembuluh limfa nanti, ya, karena kalian belajar imunoserologi, di pembuluh limfa itu banyak isinya. Selain sel imunitas tubuh, maka dia punya kapiler limfa. Jadi ada pembuluh limfa kecil-kecil itu yang langsung berhubungan dengan vena. Ya, dia berada di seluruh tubuh. Lokasinya apa di gambar yang saya jelaskan di awal tadi. Nah ini, di tubuh kita itu ada saluran-saluran limfa yang seperti ini. Nanti dia akan berikatan dengan arteriol. Arteriol itu adalah pembuluh darah arteri yang paling kecil. Dan berhubungan dengan venule. Venule itu vena yang paling kecil. Jadi nanti dia ini seperti ini, membentuk anyaman. Jadi kalau ada sel darah putih yang baru diproduksi oleh sel nodus limfatikus, dia akan masuk di vena atau arteriol. Setelah masuk di vena ini dibawa ke jantung, jantung dipompa ke seluruh tubuh. Nanti kembali lagi ke sini. Jadi di tubuh kita itu sebenarnya ada pembuluh darah yang membawa oksigen atau arteri, ada vena, ada pembuluh limfa. Jadi di tubuh kita itu ada 3. Mungkin kalian belum pernah diajarkan saat sekolah SMA ataupun SMP dulu. Dia terdiri dari selapis endotel, tipis sekali, ya, hanya membran basalis saja. Kemudian dia membentuk filamen, bentuknya seperti jangkar yang mengikat endotel tadi, sehingga dia akan memudahkan limfosit untuk keluar dari tempatnya menuju ke vena. Sistemnya seperti itu. Warnanya seperti cairan susu kental itu putih, ya. Jadi seperti ini. Jadi dia hanya terdiri dari selapis endotel, ya. Kemudian ada cairan-cairan interstisial, ya. Jadi dia bisa gampang keluar masuk ini. Kalau sudah diproduksi sama nodus limfatikus, dia akan masuk di saluran ini. Jalan terus menuju ke vena. Kemudian dia banyak di mana? Di usus halus, banyak sekali. Kemudian di mana saja? Di mana saja? Di lakteal, banyak. Di saluran ASI itu banyak, ya. Kemudian di limfe. Namanya cairan yang putih seperti susu itu adalah chyle, ya. Jadi di limfe itu caranya seperti susu putih itu disebut dengan chyle. Ini jarang sekali kalian mendapatkan kasus yang seperti ini. Nanti kalau misalkan ada kasus filariasis, kalian bisa lihat. Kemudian pembuluh limfa ini bentuknya hanya satu lapis endotel, jadi tipis sekali, ya, seperti vena kecil. Ada yang terdiri jadi satu lapis, ada yang 3 lapis, ada katup-katupnya, ya. Saya ulang.
Nah ini, ada katup-katupnya. Jadi memudahkan sel imunitas tubuh yang diproduksi oleh nodus limfatikus ini bisa keluar sini, masuk jalan-jalan. Ya. Kemudian dia pergerakannya itu dibantu oleh kontraksi otot. Makanya kalau kalian tidak bergerak, kalian malas bergerak, itu imunitas tubuh kalian akan berkurang. Kenapa? Karena kontraksi otot itu ternyata membantu pergerakan dari cairan limfe. Seperti itu. Makanya orang kurang olahraga itu kalau terkena infeksi itu ya juga akan gampang sakit, gampang sulit sembuhnya, seperti itu. Seperti ini. Jadi di pembuluh limfe itu ada katup-katupnya seperti ini. Dia bisa buka tutup. Kemudian, ini sudah saya jelaskan tadi, pembuluh darah limfe ini bisa berhubungan dengan antara satu nodul dengan nodul lainnya, kemudian dia bisa membawa ke ke vena-vena, kemudian dia bisa dari vena itu nanti bisa dibawa ke jantung, dari jantung bisa dipompa ke seluruh tubuh. Adik-adik harus ingat ada pembuluh darah itu yang nanti atau pembuluh limfe namanya aferen dan eferen. Nanti di di sistem urinarius itu pasti akan ada pembuluh darah aferen itu masuk, kalau eferen itu keluar. Kemudian ada trunkus limfatikus ya, merupakan muara dari pembuluh limfe. Jadi kalau ada pembuluh limfe kecil-kecil, nanti akan ada yang besar, ya namanya trunkus limfatikus. Dia ada di kanan sama kiri tubuh. Jadi nodus limfatikus itu ada yang dari kanan atau ada dari kiri. Jadi tidak di semua sisi bergabung. Jadi ada blok kanan dan blok kiri. Kalau trunkus yang ada di jugularis namanya, harusnya J ya, itu menerima cairan limfe dari kepala dan leher. Kalau di subclavia ini, clavia itu ini, yang tangan saya ini ya, ini namanya subclavia di bawah ini, menerima limfe dari ekstremitas superior. Ekstremitas superior itu apa? Tangan. Glandula mama itu apa? Payudara. Dinding torak itu apa? Dada. Ya. Kemudian ada trunkus bronkomediastinal, menerima dari torak. Kemudian trunkus intestinal, menerima dari usus. Dan trunkus lumbalis dari kaki ya, atau ekstremitas inferior, perut, sama pelvis. Seperti itu. Nah ini. Jadi trunkus atau muara-muara dari saluran limfatikus itu bermacam-macam. Ada yang dari leher, itu nama yuguler. Kalau subclavia itu yang ini, ya. Nanti yang dari bawah itu nanti ada di sini. Semua akan dibawa menuju ke vena, dari vena ke jantung, jantung ke seluruh tubuh. Ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Dari trunkus itu nanti bermuara lagi ke ductus. Ini ductus ini lebih besar lagi. Muaranya di mana? Di pertemuan vena subclavia dan vena jugula. Ini nggak usah, nggak apa-apa, asal tahu aja. Jadi habis ada nodus limfatikus, ada kapiler, ada trunkus menuju ke ductus. Jadi yang lebih besar. Itu nanti di pelajaran mengenai ginjal itu nanti juga akan diajarkan. Jadi ini, kalau orang yang sebelah kanan sini ada kanker payudara, biasanya yang bengkak itu enggak sininya, tapi yang sebelah tangan kanan. Seperti itu. Sesuai dengan saluran nodus limfatikusnya. Jadi ini panjangnya tidak usah. Jadi ductus thoracicus itu menerima cairan limfe dari punggung, dari ekor, ya, jadi lumbal dan usus. Ini sekedar tahu aja. Kalau ductus thoracicus menerima dari cairan dari limfe yang kiri leher dan kepala, kemudian ekstremitas ke atas yang kiri, dada kiri, dan perut bagian bawah khususnya di diafragma. Ini saya lanjut aja. Kemudian ada nodul limfatikus itu yang benjolan-benjolan. Jadi kalian pegang di lehernya ini ada benjol-benjolan ya, atau di selangkangan kalian itu ada nodul limfatikus. Jadi di
daerah situ ada limfosit T-nya. Fungsinya apa? Menyaring tubuh dan membunuh antigen. Tonsil itu termasuk nodus limfatikus. Kemudian ada MALT. Kalau MALT itu apa? Mucosa associated lymphatic tissue. Ini banyak di usus, namanya MALT. Ya. Kalau kalian nanti ini kan teknologi laboratorium medis. Kalau misalkan kalian ditempatkan di saat bekerja itu diterima dan ditempatkan di patologi anatomi, maka kalian akan banyak belajar melihat gambaran dari irisan-irisan jaringan. Nanti ada di usus itu yang namanya pair patch, ada benjolan-benjolan. Nah, itu namanya mucosa associated lymphatic tissue atau MALT. Karena adik-adik ini saya ajarkan karena bisa juga kalian bekerja di laboratorium patologi klinik, bisa juga kalian bekerja di mikrobiologi, bisa juga kalian bekerja di laboratorium patologi anatomi. Nanti di patologi anatomi akan mengerti apa sih pair patch. Pair patch itu nodus-nodus dari sistem limfatikus yang ada di usus. Nah ini ya seperti ini MALT. Jadi nanti kalian kalau bekerja di patologi anatomi akan belajar seperti ini. Bentukan apa ini? Ya ini namanya MALT atau pair patch. Ada benjolan-benjolan nodus limfatikus seperti ini. Nanti saat kalian sekolah S1, S2 pasti akan belajar tentang ini. Ini apa? Ini usus deh, ini gambaran usus. Ada pili-pilinya. Usus itu seperti ini. Nah, ini fungsinya apa? Memperluas area serapan. Kemudian tonsil. Kalian kan punya tonsil ya. Tonsil itu ya yang biasanya dipotong kalau orang itu punya amandel itu ya. Orang zaman dulu nyebut amandel. Ya, itu merupakan kelompok sel limfatikus ya. Dia ada di kanan dan di kiri. Ya. Kemudian bagian tengahnya ini ada germinal center dan bagian pinggirnya disebut dengan kripta. Saya tunjukkan. Nah ini. Tonsil itu di mana saja tempatnya? Ada di saat kalian buka mulut itu di kanan kiri ya. Di bawahnya lidah itu ada ya namanya palatina tonsila atau lingual tonsil. Jadi makanya kalau kalian sakit gigi, minum es, itu nanti ininya akan bengkak. Ya. Kemudian di faring itu juga ada. Ini tempatnya. Kemudian ada nodus limfatikus. Jadi dia berada di sepanjang jalur pembuluh limfa. Dia fungsinya menyaring antigen dari limfa dan memulai respon imun. Jadi pada orang yang tonsilnya dipotong, dioperasi, dia akan gampang sakit biasanya. Ya ini gambarannya ya. Pada orang-orang yang terinfeksi itu biasanya kalau ada infeksi di tangannya, ininya akan bengkak di keleknya, di ketiaknya. Oh, ada orang yang terinfeksi raja singa atau terinfeksi saluran kencingnya ISK yang bengkak di sini, di selangkangannya. Pasti ada benjolan-benjolan. Nah, itu berarti menunjukkan ada radang di daerah di daerah dekat dengan tonsilnya. Seperti itu. Kenapa kok orang yang batuk pilek itu kok di lehernya itu kok bengkak? Karena dia menunjukkan respon imunnya memproduksi sel darah putih yang banyak sekali. Sehingga karena produksinya banyak, di sini nanti banyak sel darah putihnya di leher kalian, di nodus-nodusnya. Makanya orang yang terinfeksi batuk, kemudian terinfeksi flu, kemudian orang yang giginya bolong, di sini yang di lehernya akan ada benjolan-benjolan kecil-kecil. Itu fungsi tubuh untuk mengaktifkan kekebalan tubuh kita. Tonsil terdiri dari apa saja ini? Kortek, medula, dan lain sebagainya. Nah, ini gambarannya kalau kalian bekerja di PA nanti, tonsil itu kalau dipotong seperti ini. Dalamnya banyak sel-sel yang memproduksi leukosit, limfosit, dan lain sebagainya. Ini nanti kalau dipotong seperti ini. Kemudian timus, kita lanjut ya. Timus itu di mana? Timus itu ada di mediastinum. Mediastinum itu mana sih? Dada. Di dada sini. Biasanya pada bayi dan anak-anak itu masih besar, ya sampai puber, biasanya beratnya tinggal 30 sampai 50 gram. Sampai kalian dewasa, timus itu mengecil sampai hampir tidak berfungsi.
Jadi pada orang dewasa itu semakin kecil. Pada anak-anak ini fungsinya sangat bagus. Ya, timus ini paling besar itu saat kalian di embrio. Kemudian anak-anak itu mengecil, dewasa sudah tidak ada sama sekali. Kalau ada timus pada orang dewasa, perlu dicurigai ada keganasan. Nah ini namanya mediastinum. Pada bayi, anak-anak itu timusnya atau sel organ untuk limfoidnya ini akan besar. Fungsinya apa? Memproduksi sel T, sel B itu masih bisa produksi banyak. Tapi pada orang dewasa ini nanti digantikan perannya oleh sumsum tulang. Ya, timus itu di sini. Pada orang dewasa kok ada gambaran seperti ini, malah curiga keganasan. Harusnya ini sudah mengecil atau atrofi. Limpa. Jadi di imunoserologi, di sistem kekebalan tubuh kita itu ada yang namanya limpa. Limpa itu apa? Limpa itu spleen. Fungsinya apa? Fungsinya menghancurkan sel darah yang sudah tua. Tempatnya di mana? Di perut sebelah kanan atas. Ya. Ini kalau ini kan maaf, perut sebelah spleen itu di kanan ya. Maaf, di sebelah kiri. Spleen itu di kiri. Saya disorientasi. Di perut sebelah kiri bawahnya diafragma. Jadi ini tulang rusuk. Di bawah tulang rusuk kalian ini ada spleen. Nah, spleen ini fungsinya menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Ya, ada kapsulnya dan hati-hati kalau misalkan kena pukul daerah sini bisa pecah, itu berbahaya sekali. Di spleen itu kalau kalian bekerja di PA nanti dipotong, kalau dipotong itu akan ada trabekula dan ada jaringan limfoid di dalamnya. Fungsinya apa? Fungsinya memproduksi sel darah putih dan lain sebagainya. Ya, ini ada strukturnya, ada pulpa alba. Nah, pulpa alba itu apa? Ya, bagian-bagian yang berwarna merah. Kalau pulpa rubra, alba itu putih, maaf. Pulpa alba itu warnanya putih. Bisa tunjukkan, warnanya putih-putih gini ya. Pulpa alba. Kalau pulpa rubra, warnanya ini merah. Nah, ini pulpa rubra itu merah. Ya, karena banyak kapiler-kapiler darahnya. Seperti ini. Jadi wild pulp itu pulpa alba warnanya putih. Kalau red pulp pulpa rubra warnanya merah. Fungsi limpa apa? Limpa itu mengawali respon imun bila ada infeksi, kemudian dia berfungsi menghancurkan sel darah merah maupun menghancurkan trombosit. Ya, kemudian kalau ada sel darah merah yang sudah tua, dia akan dimakan di sel limpa tadi. Kalau ada trombosit yang sudah tua, akan dimakan, dihancurkan di sana. Kalau ada bakteri juga bisa dihancurkan di sana juga. Ya, itu fungsi dari limpa. Ada pertanyaan, Dek? Apa sudah ngantuk? Nanti materinya saya simpen, saya upload di YouTube saya. Saya stop recording dulu, kita lanjut tanya-tanya ya.